اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله رب فاجعل مجتمعنا غاية وحسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقماء ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة سلام الله على طه لا صلاة الله سلام الله ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih yang walaupun berkali-kali dengan kita melaksanakan salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan juga maghrib kembali dan juga dengan putarannya. Sejak daripada beberapa tahun yang lalu, ikut jenjang masa balik kita masing-masing, yang sudah barangkali tidak kurang daripada dalam 10 tahun, yang mungkin barangkali tidak kurang daripada dalam 30 ke 40 tahun, sejak daripada usia balik sampai pada detik kita sekarang. Namun, yang walaupun tidak kurang daripada ribuan kali dengan kita melaksanakan salat maghrib, ribuan kali dengan sembahyang isya, ribuan kali juga dengan salat subuh, ribuan kali dengan zuhur dan asarnya, tapi tidak pernah sama. Bagaimana? Maghrib yang besok lain dengan maghrib yang malam hari ini. Maghrib yang malam hari ini berbeda dengan maghrib yang semalam dan tidak akan pernah terulang. Sama maghribnya belum tentu sama waktunya. Sama waktunya belum tentu sama dengan bulannya. Yang hari ini adalah 22 hari bulan 1. Yang besok adalah 23 hari bulan 1. Yang semalam adalah 21 hari bulan 1. Berarti tidak pernah terulang. Tidak pernah dengan kita melaksanakan maghrib 2 kali pada waktu yang sama. Isya 2 kali pada waktu yang sama. Jadi sempurna ataupun juga tidaknya dengan salat yang kita laksanakan, istimewa atau tidaknya, cantik atau tidaknya, bagus atau juga tidaknya, itu tidak akan mungkin dengan kita dapat memperbaikinya. Kalau kita perbaiki maghrib yang besok, kalau kita perbaiki subuh yang semalam, kalau kita perbaiki zuhur yang siang tadi itu tidak akan mungkin. Kenapa? Sebab tak perbaiki lagu mana, dia tidak akan mungkin kita perbaiki. Kalau nggak baik sekalipun, baik zuhur yang hari ini. Seandainya nanti dengan kita laksanakan salat maghrib secantik mungkin, sehebat mungkin. Untuk memperbaiki maghrib kita yang pada malam hari ini, tak boleh. Kenapa? Sebab dia sudah berlangsung. Dia sudah diterima, dia sudah sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebaik salat maghrib yang kita laksanakan pada besok malam, itu untuk yang besok malam, bukan untuk yang hari ini. Begitu juga untuk malam-malam yang berikutnya. Kalau tidak sama dengan harinya, kalau sama dengan harinya, kalau sama dengan namanya, tidak sama dengan harinya. Kalau sama dengan harinya, tidak sama dengan bulannya. Kalau sama dengan bulannya, tidak sama dengan tahunnya. Alhamdulillah selesai.
Maknanya kalau begitu kewajiban kita bersama harus dengan kita melaksanakan yang teristimewa, yang terindah daripada tiap salatnya kita laksanakan. Sebagaimana kita ketahui bersama merupakan salah satu daripada mukjizat yang teristimewa setelah Al-Quranul Karim 30 juz yang diturunkan Allah kepada baginda. Tidak ada mukjizat yang lebih agung, yang lebih besar daripada belahnya bulan pun juga tidak terkecuali. Tetap saja yang lebih agung daripada belahnya bulan, sebelahnya di Jabal Qubais, di sebelahnya di Jabal Qu'aiqan. Tetap saja peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu pada urutan yang kedua, yang teristimewa dengan mukjizatnya, yang teristimewa dengan Rasul yang diberangkatkan, yang pergi, yang teristimewa dengan para nabi-nabi dan Rasul. Tidak pernah berlaku perjumpaan baginda dengan para nabi-nabi dan Rasul sebelum pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Yang teristimewa juga dengan layanannya, yang teristimewa juga dengan jumlah bilangan yang diperlihatkan kepada baginda. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan, untuk kami perlihatkan daripada petanda kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita sudah lihat, amalannya kita laksanakan. Nabi kita diperlihatkan surga dan neraka. Nabi kita perlihatkan amalan-amalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, yang akan membawa kita kepada kesejahteraan yang selama-lamanya. Allah perlihatkan juga kepada baginda, tuh dengan istananya siapa? Bin Qasabin, istananya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itu juga dengan istananya Sayyidina Umar, yang pada tuh Nabi kita tanyakan, itu istananya siapa? Aku ternampak ada seperti bunyi berisi dengan seorang perempuan atau dengan seorang wanita yang mengambil air wudu, yang berwudu daripada depan istananya. Maka aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, istananya siapakah gerangan itu? Jadi malaikat Jibril mengatakan, li Quraisyin li syabin min Quraisy. Itu adalah istananya seorang pemuda daripada Quraisy. Nabi kita bersabda, aku pikir seorang pemuda daripada Quraisy itu adalah aku. Sebab peristiwa Al-Isra wal Mi'raj baginda pada masa usia dalam 50-an. 18 bulan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. 18 bulan lebih kurang dalam 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Syab, seorang pemuda daripada Quraisy. Abono, aku pikir itu adalah aku, rupanya tidak. Itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan aku pun menjawab sabda Nabi, min ghairatika ya Umar, karena aku teringat sungguh kau adalah merupakan orang yang paling cemburu. Menangis Sayyidina Umar saat ketika mendengar pernyataan itu. Amin ka aghiru ya Rasulullah. Apakah aku sampai cemburu? Apakah aku juga sampai cemburu? Hatta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ayatina. Kita tidak menyentuh tentang itu. Tuh, dengan seumpama lembu yang keluar daripada lubang kecil, selepas dia keluar kemudian dia nak masuk kembali. Yang kita nak kongsikan pada malam hari yang bahagia ini, keistimewaan. Istimewa dengan mukjizatnya, istimewa dengan layanannya, istimewa dengan Rasul yang diutus, istimewa dengan para tetamu, dengan undangan, dan juga dengan jemputan yang Allah pertemukan kepada baginda pada malam hari itu. Istimewa juga dengan buraknya, istimewa juga dengan perjalanannya. Hatta qaba qausaini au adana. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر الآيات. Juga yang teristimewa dengan kejadiannya, perjalanan 1 bulan pergi 1 bulan balik, ternyata dapat ditumpuk dalam hitungan waktu. Masa Nabi kita kembali ke tempat pembaringan beliau itu masih hangat. Oke, kita buat perumpamaan, kita duduk. Jadi kalau pada waktu kita duduk mujib akhlak dan juga dengan faiz, pada waktu kita duduk di mana saja, mesti tempat duduk kita tuh hangat. Agak-agak hangat bekas tempat duduk kita tuh dapat bertahan dalam berapa hari? Dalam berapa jam? Tak ada jam, tak ada menit. Mungkin tak sampai 1 menit sudah kembali. Suasana sudah kembali sejuk. Ternyata pernyataan yang dinyatakan di dalam riwayat, sekembalinya Nabi kita daripada peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj, tempat pembaringan Nabi kita itu masih hangat. Jadi bukan hanya dalam hitungan menit,
kurang daripada 10 menit hanya dalam hitungan waktu yang sangat-sangat relatif singkat. Istimewa juga dengan hadiah yang diberikan kepada baginda. Maka kita juga nakkan yang semacam itu harus yang teristimewa daripada tiap sembahyang yang kita laksanakan. Kita inginkan sembahyang diantara daripada teman setia kita yang pada itu sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata dengan lantunan doa, munajat dan permohonannya kepada Allah, hafizakallah, moga kau dijaga, disejahterakan, dipelihara oleh Allah, kama hafiztani, sebagaimana kama hafaztani, sebagaimana kau telah memelihara aku. Kita takna sebagaimana disebutkan di dalam hadis, salat yang dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sempurna, yang tidak cantik, yang tidak indah, yang tidak memenuhi, yang tidak mencukupi persyaratan dengan syarat-syaratnya, rukun dengan rukun-rukunnya, sunnah dengan sunnahnya, tapi kita bersabda, sumbatulafu, naik dalam keadaan gelap. Sumatulapo kemudian dipental-pental dan juga dilipat-lipat. Selepas itu dilemparkan ke muka orang yang melaksanakannya. Salat berkata, bayya'akallah. Moga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kau telah menyia-nyiakan aku. Kita ingin sembahyang yang naik mi'raj untuk menuju Allah Jalla Jalaluhu. Itu dengan keadaan bercahaya, nur, dikawal oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluhu. Dan juga dengan sembahyang akan mengatakan kepada kita yang melaksanakan, semoga Allah memeliharamu sebagaimana kau telah memelihara saya. Ingat yang pertama, tidak ada satupun daripada sembahyang yang 5 waktu yang terulang dalam kehidupan sesiapa saja. Sebab daripada waktu dengan waktu yang berbeda, atau dengan hari yang berbeda, atau juga dengan tahun yang berbeda, sampai kepada kita tahun yang terakhir, detik-detik kematian kita nanti. Kalau begitu, kalau hanya sekali dalam seumur hidup untuk maghrib yang malam hari ini, sekali juga seumur hidup untuk isya kita yang nanti, sekali juga seumur hidup untuk subuh kita yang besok, maka jangan sampai dengan kita melaksanakan secara asal-asalan, bukan asal terlaksana, tapi kita akan yang berkualiti. Masya Allah, tabarakallah, dilokir, beri ke Jafara atau ke Jogja. Kalau perlu dengan kita hias masjid kita. Ada satu masjid di Manjung. Depannya semuanya jadi. Masya Allah, tabarakallah, mihrabnya daripada jadi. Kemudian dengan mimbarnya saja terkecuali, mihrabnya, kemudian dengan temboknya, samping-menyampingnya, semua serba daripada indah dan cantik. Kita juga nakkan yang semacam itu, yang terindah dengan yang kita persembahkan. Takna dengan rasa lesunya, takna dengan mengelamunnya, takna dengan bahasa tidak laratnya. Inginkan yang berkualiti dengan takbirnya, Allahu Akbar. Tuh terdapat tidak kurang daripada 5, 6, 7 perkara sunat. Pada waktu kita takbir, mengangkat kedua belah tangan, hukumnya sunnah. Kedua belah tangan kita berbenturan dengan bahu, hukumnya sunnah. Jari-jari tangan kita renggangkan, hukumnya sunnah. Jari-jari tangan kita jangan sampai pakai sarung terbungkus dengan kaos tangan, hukumnya sunnah. Jari-jari tangan kita lengkungkan menghadap ke arah kiblat, hukumnya sunnah. Itu sudah 5. Ucapan takbir dengan retak tangan. Pada waktu yang sama, tangan bergerak, bar. Posisi tangan kita sudah di sini. Kemudian pada masa yang sama, ibu jari berdekatan dengan kuping, jari tangan berdekatan dengan telinga, sedangkan belakang daripada telapak tangan berdekatan dengan bahu. 70 kebajikan, lebih mahal daripada Los Angeles yang hangus terbakar, lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru dengan pada waktu kita takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dengan basmalahnya, baca Fatihah dengan makhraj dan juga dengan tartib dan juga dengan tajwidnya. Baca Fatihah sering terbaca. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau kita tidak fokus, imam, makmum, munfarid, kalau tidak konsentrasi akan terbaca nun. Ihdinas siratal mustaqim. Itu nun, salah. Dia yang sebenarnya ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, mim tertutup. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, macam Ar-Rahmanir Rahim.
Kalau mim, mulut tertutup. Hati-hati di situ. Diaminkan. Kalau kita tidak aminkan maghrib yang tadi itu, kalau kita amin besok pun itu bukan maghrib yang malam hari ini. Dan juga kita ikut dengan baca dan juga dengan aturannya. Rakaat yang pertama dengan kita membaca surah-suratan kamilatan. Tadi imam kita, Masya Allah, tabarakallah, dengan bacaan yang merdu, dengan bacaan yang cantik, tapi kita tetapkan ingin yang lebih cantik. Baca surah kamilah, surah yang sempurna. Surah yang sempurna itu seperti apa? Biar pendek tapi sempurna, lebih kita sukai atau lebih bermutu dan juga lebih berkualiti daripada surah, daripada ayat-ayat yang panjang, ayat-ayat yang banyak tapi tidak habis. Bahasa lebih sederhananya, lebih elok dengan kita beli satu buah banglu 3 pilih, tapi lengkap, komplit. Ada tandas, ada air, ada api, ada perabot, ada katil, dan juga ada kape, ada semuanya. Daripada kita beli banglo, itu dengan jumlah biliknya tidak kurang daripada 10. Tapi tak ada tandas, tapi tak ada api, tapi tak ada air, tapi tak ada perabot. Jadi untuk apa kami duduk di situ? Yang walaupun kita duduk satu buah mewah, satu buah banglo atau sebuah istana yang sangat-sangat megah dan mewah sekali. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan pintu gerbangnya saja elektrik. Pintu gerbangnya saja 1 juta. Biliknya ada 10-30 juta. Kemudian Masya Allah, tabarakallah, tulisan Masya Allah, la quwata illa billah, Assalamualaikum saja daripada emas. Tapi tak ada tandas. Tapi tak ada air. Tapi tak ada api. Macam itulah kita baca daripada surah Baqarah. Macam tadi itu, baca daripada surah Baqarah yang kita baca dalam 3, 4, 5, 6 ayat saja. Surah Baqarah daripada Alif Lam Mim sampai pada Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita baca surah Baqarah sampai habis, makmumnya pun juga habis. Makmum mana? Tuan imam. Mana tuh imam? Makmumnya ada. Pada keluar semuanya. Kenapa? Pernah pada suatu ketika, imam baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah pada waktu salat subuh. Baca surah Baqarah pada masa salat subuh. Dibaca sampai habis. Ya Allah, udah terbit matahari. Tak selesai-selesai juga. Sudah habis nasi kerabu, nasi bungkus, nasi belauk, nasi lemak. Pun juga belum selesai juga. Jadi makmum tadi itu kesal sungguh dengan tu imam. Kenapa? Sebab dia sembahyangku. Kita ingin makmum berdiri, makmum mengikuti bacaan yang dibaca oleh tu imam. Dapat juga menghayatinya. Kalau imam tersalah, makmum boleh tegur. Tapi kalau imam baca daripada surah Al-Ankabut, baca daripada surah Waqiah, masih ramai yang hafal. Baca daripada surah Al-Imran. Banyak yang tak tahu. Ini ayat ada di surah yang apa? Ada di surah mana? Jadi pada imam baca tersalah misalnya. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha. Khalidina fiha. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha. Hanya sebagian kecil saja daripada makmum yang hafal surah Kahfi. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang hafal tadi itu sakit. Yang hafal tadi itu pakai maka jadi siapa yang meneruskan? Akhirnya imam melompat daripada surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kenapa tidak dari tadi? Bacalah kulhu dari tadi. Jadi tidak menyusahkan makmum. Dan kita juga boleh tegur kalau pada imam tersalah. Ini diantara daripada hikmat. Kenapa kita inginkan yang istimewa? Sebab itu adalah kewajiban kita. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku. Aku tinggalkan negeriku. Aku tinggalkan usahaku. Aku tinggalkan dakwahku. Aku tinggalkan istriku. Aku tinggalkan anak-anakku dan menantu. Aku tinggalkan Mekah, tanah suci Mekah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemana? Ila Sidratil Muntaha. Setelah Nabi kita dibawa naik ke langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh.
hatta qaba qausaini au adna. Terus Nabi kita mendapatkan hadiah sembahyang 50 waktu daripada 50 menjadi kepada 5. Itu kita semuanya tahu. Memang betul-betul istimewa. Memang betul-betul satu pemberian yang tidak ada dalam catatan sejarah, sembahyang satu-satunya yang dengan Allah memerintahkan kepada baginda secara langsung, bukan dengan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang walaupun haji menghimpunkan segala macam bentuk amalan, menghimpunkan waktu-waktu yang mulia, menghimpunkan tempat-tempat yang mulia, Multazam, Zamzam, Makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safah, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang berburu seperti itu tetap saja itu dengan perantaraan wahyu. Al-hajju asyurum ma'lumat. Insyaallah tabarakallah. Sembahyang secara lebih istimewa di malam hari, dikawal dalam sepanjang perjalanan oleh malaikat Jibril dan juga dengan Mikail. Maka kita inginkan juga tinggalkan rumahmu, tinggalkan gudangmu, tinggalkan bisnismu, tinggalkan politikmu, tinggalkan usahamu untuk sementara waktu. Kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, kedai, toko, bisnis kita tinggalkan untuk sementara kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum masuk waktu lagi. Udah sahur-sahur pula. Masyaallah tabarakallah. Azan berkumandang. Masyaallah tabarakallah. Itu kira-kira sasarannya kepada siapa? Kita guna sound system yang cantik. Mikrofon, masyaallah tabarakallah. Di mikrofon begini ini bukan yang murahan. Paling tidak pun harganya dalam 50 sampai ke 100, mungkin juga sampai 150-an. Masya Allah, tabarakallah. Dengan mikrofon yang bagus, dengan sound system yang bagus, dan juga dengan bayaran yang bagus. Kalau hanya 300-400 Rm, tua tuh, ada yang tua tuh. Itu memang model tua, bunyinya tua, mikrofonnya tua kan. Tua lah. Jadi kalau kita rasa kurang clear dengan bunyi sound system tua, memang namanya pun tua. Tuh, ada yang speaker yang macam seperti apa dulu yang apa tuh? Bukan gitar, bukan biola. Apa? Gorden. Hah? Yang kan ada tak nampak speaker macam yang bentuk lengkong macam itu. Mahal. Suaranya clear. Muadzin. Lebih kita bersabda, Al-qili bilalin fa'innahu anda sultan minka. Lanturkan azan yang kau mimpikan di malam hari itu. Lanturkan azan yang kau mimpikan dalam tidurmu itu kepada Sayyidina Bilal. Sebab Sayyidina Bilal suara lebih lawa, lebih ceria. Dengan retak lagunya lebih baik daripada Anda. Suara yang kuat, suara yang merdu dengan retak yang cantik, sound system yang canggih, mikrofon yang bagus, dan juga dengan retak suara yang kuat. Gelombang-gelombang macam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat, keras, merdu, sound system, kedengaran. Untuk setakat 1-2 kampung saja sampai ke ujung kampung pun dengan lantangnya dengan jelas azan dikumandangkan. Kenapa seperti itu? Mungkin diantara daripada hikmatnya sebab kita dengan bermacam-macam aktiviti. Yang sedang dengan kereta lagi membasuhnya, yang sedang dengan keripap lagi sedang membuatnya, yang sedang dengan martabaknya lagi sedang mengadunnya, yang sedang dengan bisnisnya, yang sedang dengan politiknya, yang sedang dengan urusannya, yang sedang dengan mekaniknya, yang sedang dengan tuh stesen minyaknya, masing-masing sibuk. Allahu Akbar, lebih besar daripada stesen minyak. Allah lebih agung, Allah lebih besar daripada politikmu, daripada jawatanmu, daripada usahamu, daripada duitmu. Masya Allah, tabarakallah. Pada saat azan dikumandangkan, berkali-kali dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak cukupkan satu kali. Dah. Kuat.
keras, dan juga lantang dengan otak yang cantik. 2 kali, itu yang pertama. 2 kali kembali, terakhirnya pun juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Misal saja, jangan tersinggung. Tersinggung banyak boleh, tersinggung sedikit jangan. Kalau pada saat adzan dikumandangkan dengan begitu rupa, jelas dan juga dapat didengar oleh semua orang. Kita perhatikan, tengok muka belakang, pastikan. Terserah kita nak pasang CCTV, kita letak kamera depan pintu masjid, kira-kira siapa yang masuk? Ada tak yang masuk itu dengan seumpama kereta? Tidak. Ada tak yang masuk itu dengan seumpama motor? Tidak. Ada tak yang seumpama kambing? Tak ada. Ada tak yang masuk itu dengan seumpama lembu? Tidak. Ada tak yang masuk itu dengan seumpama ayam dan kucing? Pun juga tidak. Kalau kita protes pun, cing, Bing, Bo, Bau, tak masuk masjid, kenapa? Itu seruan bukan untuk kami. Itu seruan untuk manusia. Itu seruan kepada semulia-mulia makhluk. Kata kambing itu seruan kepada makhluk yang menyembelih kami. Yang menyate kami. Yang menggulai kami. Yang menggolek kami. Yang membakar kami. Jadi kata lembu, okelah kalau itu seruan kepada manusia. Tapi kenapa manusia tak masuk juga macam kita? Kalau seruan tersebut sasarannya kepada manusia, kambing tak masuk bukan kena untuk kambing. Kerbau tidak masuk karena memang itu bukan untuk kerbau. Lembu tidak masuk sebab sasarannya bukan untuk lembu. Itu sasarannya kepada manusia. Kalau semua makhluk itu tertanya-tanya, kenapa juga dengan manusia tidak masuk? Kata kambing, mungkin dia jadi lembu kan ini. Nah, itu kan tadi saya katakan jangan tersinggung. Singgung banyak boleh. Jangan sampai makhluk-makhluk yang khidmat dengan kita. Aku disate. Aku disembelih. Tuh binatang tenang kita sembelih dulu. Bukan senang bang. Tak payahlah. Sembelih-sembelihan tidak boleh. Kita hidup sekali je. Cukup dengan kita letakkan pisau ke ujung jari. Macam seperti kita letakkan pisau di leher kambing, kerbau, lembu, atau juga yang seumpamanya. Sayang sekali dia cukup. Bagaimana perihnya? Kami disembelih untuk makan kalian. Kami disiang untuk makan kalian. Kami dibisniskan untuk kalian. Kira-kira kalian untuk siapa? Itu pertanyaan daripada makhluk. Makanya tak boleh degil dengan agama. Tidak boleh dengan kita tidak patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan segala-galanya. Ada yang terkena kunyah, ada yang terkena bilas, ada yang tercincang, ada yang disembelih, ada yang disiang, ada yang dipotong-potong. Tak. Itu siakap 3 rasa. 3 rasa untuk manusia. Asam pedas juga untuk manusia. Masak korma juga untuk manusia. Sampai kita kekurangan bahasa. Kita bagi nama masakan itu dengan masak korma. Sampai kepada tapaku pun dimakan. Tongkat pun juga diminum. Itu berarti dengan kita kekurangan makanan. Kalau sampai dengan paku dimakan. Ulam paku. Betul. Pucuk paku tampaklah sama aja dalam dengan pucuk. Tongkat diminum. Tongkat lagi. Masya Allah. Cukuplah sirap Bandung, teh tarik, atau juga dengan minuman-minuman lainnya. Sampai kepada jenis-jenis yang memang pelik dengan sebutan juga pelik dengan namanya. Masya Allah, tabarakallah. Aku berikan segala-galanya kepada kalian. Agar kamu dapat melaksanakan perintahku. Sembahyang yang aku wajibkan secara langsung kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau tinggalkan segala-galanya. Kamu juga harus tinggalkan segala-galanya. Dalam rangka untuk memenuhi seruan adzan. Seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan. Adzan lah. Adzan. Dan kita terus sampai pukul 9. Mungkin lebih. Ada makanan? Ada? Ada? Untuk semua. Oke. Aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir semuanya muslimin muslimat beserta Tuhan mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع العز المبدع السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الرضيف الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائت الشهيد الحق القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر ظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب منتقم العطول رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله اللهم صل أفضل الصلاة على لقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلا عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Dengan rentak, dengan lagu yang merdu dan juga dengan rentak yang cantik untuk bilang kumandangkan azan Isya. So azan yang dikumandangkan tadi itu lain lagi dengan azan yang akan dikumandangkan nanti besok, sebab karena beda waktu. Beda waktu, mungkin beda hari, mungkin juga beda bulan, atau juga beda tahun. Alhamdulillah. Padahal, kalau secara logiknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah, oke aja. Tapi kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa jadi macam itu? Sebab ada orang yang tak ngerti, yang tak paham. Kenapa boleh ke kanan ke kiri? Ikutlah. Orang yang hak jauh tuh, dia hanya setakat, ya tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, tapi dia boleh melihat. Mana dengan gerak kita ke kanan dan kiri dengan hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas falah ke kiri, maka daripada jauh pun kita boleh cam, itu adalah lantunan azan lagi sedang dikumandangkan. Kita berjanji pada malam hari yang kesekian daripada bulan Rajab. Memang di bulan Rajab dianjurkan kita untuk meningkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah. Salawatnya dan juga dengan zikir dan tasbihnya, tahmid dan juga dengan amalannya. Salah satu daripada Asyhurul Hurum, 4 bulan haram. Muharram yang pertama, Rajab yang kedua, Dzulqa'dah yang nanti akan datang, dan juga dengan Dzulhijjah pada waktu kita melaksanakan ibadah haji. Kita tingkatkan, kita banyakkan salawat, istighfar, tahlil, tasbih, tahmid dan takbir, dan juga dengan amalan-amalan lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita sepakat, harus sepakat, dan kita usaha, harus kita berupaya semaksimal mungkin agar kita dapat melaksanakan sembahyang yang memang betul-betul akan jadi penangkal kita, penyelamat kita daripada perbuatan keji dan juga daripada segala perbuatan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang diperintahkan kepada baginda, sebab sembahyang itu sebagai perisaimu, sembahyang itu sebagai penyelamatmu, sembahyang itulah iman kepada segenap amal ibadah yang kalian laksanakan. Sembahyang itu adalah penyelamat, sembahyang itu adalah najat, sembahyang itu adalah nur, sembahyang itu adalah keampunan, sembahyang itu adalah rahmah. Jangankan dengan sembahyang pada waktu kita rukuk, ihtidal dan sujud. Nabi kita bersabda, masa kita rukuk, masa kita ihtidal, masa kita sujud, berguguran dosa-dosa kesalahan kita daripada ponda, daripada anggota tubuh kita. Itu dengan salatnya. Sebelum kita salat pun seperti itu. Masa kita mengambil air wudu, kita basuh muka kita, berguguran dosa kesalahan daripada muka, akan berguguran dosa kesalahannya ma'al ma'i bersama air wudu, atau ma'a akhiri katratin minal ma', atau dengan tetesan yang terakhir. Wudu pembersih, salat pembersih, al-jum'atu ilal jum'ati, daripada Jumat kepada Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, daripada Ramadan kepada Ramadan, daripada sembahyang kepada sembahyang, kafaratun lima bainahuna, menjadi penghapus kepada dosa-dosa kesalahan yang berlaku antara keduanya. Masya Allah, tabarakallah. Sembahyang berarti penghapus kita daripada dosa selama kita tidak terbabi dengan dosa-dosa besar. Karena itu ini dengan kita bukan pesan, tapi kita nak realisasikan dalam kehidupan kita. Kita mengaji, kita belajar hadis, kita belajar fikih, secara khusus fiqhus shalah, fikih yang berkenaan dengan sembahyang. Kenapa dengan kita nakan dengan sembahyang yang cantik? Kenapa dengan kita nakan dengan sembahyang yang berkualitas? Kenapa dengan kita nakan dengan sembahyang yang sempurna? Alasannya sebab sembahyang itu merupakan salah satu daripada penyelamat yang unggul, satu-satunya ibadah yang jadi penyelamat di sepanjang waktu, tanpa membeza-bezakan antara laki dan perempuan, dengan tidak membeza-bezakan pada waktu kita sehat dan sakit, pada waktu kita uzur selain daripada perempuan, pada waktu kita letih, kita sebagai presiden, kita sebagai rakyat, kita sebagai miskin, kita sebagai orang kaya,
Tidak ada perbedaan. Beda kalau dengan haji. Hanya untuk orang kaya sahaja. Kepada orang yang sehat-sehat saja. Kepada orang yang merasa aman saja. Aman, tidak aman, salat wajib kita laksanakan. Karena itu tidak ada suatu kewajiban. Sepakat para sahabat dan ulama mengatakan kafir orang yang meninggalkannya selain daripada sembahyang. Kita tak ada statistik itu, tetap dengan statistiknya. Dikatakan 70% Melayu tidak sembahyang. Kita nak kurangkan angka itu. Kewajiban kita bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiap malam jamaah kita membanjiri masjid-masjid, surau-surau di mana saja. Masya Allah, tabarakallah. Dengan di Teluk Intan. Masjidnya ramai. Masjidnya banyak. Jamaahnya ramai. Suasananya hening. Kalau pada saat dengan kita sembahyang sendirian, kita sudah paham bahasa bisnis. Bang, 10 dengan 70, mana yang banyak? Banyakan yang mana? Banyak 70 lah. Oke, Mujib. 1 dengan 27, mana yang banyak? Bang. Banyak 1 lah. Ini kan bahasa matematika. Itu kalau seandainya antara kita dengan makmum 1 orang. Tapi kalau sejumlah yang hadir malam hari ini. Bukan lagi 1 kali 27. 1 kali 800. Atau 1 kali 600. Semalam tuh. Pada waktu kita di masjid saya perhatikan. Depan penuh, situ penuh yang walaupun regang-regang. Masih jatuh lagi daun-daunan ke belakang, bukan jatuh ke ribaan jemaah. Apalah, tapi cukup lumayan ramai. Alhamdulillah. Baik, pertama saya datang kemari, memang membanggakan. Bangga, kita bangga. Jadi kalau Intan itu adalah adiknya Munta, adiknya Berlian, memang patut dengan sebutan Intan. Semalam itu kata salah satu dari jemaah kita, Intan itu nama seseorang. Kalau kami orang Banjar, kita orang Banjar. Intan itulah adik daripada Berlian. Ada Berlian, ada Intan. Ada emas, ada perak. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin karena daripada berkenama Intan tadi itu, barangkali jamaahnya jadi banyak. Kali 70, kali 100. Malam hari ini kali 400. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Yang walaupun dengan pahala yang banyak. Yang walaupun dengan pembalasan yang banyak, yang walaupun dengan keberkahan yang banyak, tetap saja kita merasa kerdil, tetap saja kita merasa sedikit, tetap saja dengan kita merasa sinis dengan amal kebajikan yang kita laksanakan. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun di hari akhirat nanti yang tidak dalam keadaan krisis. Kenapa? Kenapa? Kalau seandainya dengan ibadahnya sudah banyak, kenapa aku tidak melaksanakan dengan jumlah binatang yang lebih banyak? Kalau seandainya sedikit dengan ibadahnya, ya Allah, kenapa sampai sibuk dengan restorannya? Kenapa sibuk dengan urusannya? Tak lama mana, dalam setengah jam saja. Setengah jam hati kita tenang, pikiran kita bening, kita datang kepada Sang Pencipta. Ya Allah, ya Qayyum, ya Qayyum. Kita dapat menatap arah kiblat dengan kita dapat bersilaturahim. Saya hitungkan kebaikan yang kita dapatkan pada waktu kita salat berjamaah di masjid. Langkah-langkah kita dihitung daripada waktu kita pergi, paham nggak? Mujib, Afir. Tadi nama yang senang disebut Muhammad Jalan. Susah disebut, lupa, bukan susah disebut, selalu lupa. Muhammad je. Nah, Muhammad je. 1, 2, 3. Langkah-langkah kita dihitung, Bang. 1 langkah dihitung. 10 kebajikan. Ditulis 1 kebajikan, diangkat 1 derajat, terampunkan 1 dosa kesalahan. Itu kalau seandainya 1 langkah. Mana ada rumah dengan masjid hitungannya 1 langkah. Berpuluh-puluh, beratus 1 langkah. Banyak. Jangan tidak paham bahasa angka atau bahasa matematika. Tuh dengan langkahnya 1. Kedua 74 palung. Assalamualaikum. 7 pati. Assalamualaikum. 7 panga. Assalamualaikum.
Terjumpa Pak Akhir, bapak yang terakhir, Assalamualaikum. Terjumpa dengan Pak Wal, bapak yang awal lahir, Assalamualaikum. Itu kita dapat bersilaturahim. Kemudian yang kedua, dengan kita pada waktu kita packing, Masya Allah, tabarakallah, kita packing tepat pada tempatnya. Ini juga menunjukkan kepada keindahan dalam hidup. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sudah 3 kebajikan. Langkahkan kaki kanan pada waktu kita masuk. Ikuti arahan. Tolak, tarik. Tarik kuat-kuat. Jangan pada tujuan tolak, terus ditarik. Pada tujuan tarik, terus ditolak. Tak terbuka. Apa di room? Itu. Pintu dirusak. Enggak. Di pikiran kita agak tidak. Bukan. Alhamdulillah. Kita tarik. Masalah ikut aturannya. Kaki kanan. Nah berapa? Coba hitung dari awal tadi itu. 1 nawaitu. Baru dengan niat dan pelaksanaan ibadah. Itu sudah jadi ibadah. Langkahnya dihitung. Silaturahimnya dihitung, melangkahkan kaki kanannya dihitung. Allahumma gfirli dunubi wa tahli abwah barahmat dihitung. Azan kabarnya kita ikuti, kita sahut dihitung. Salat qabliyahnya dihitung, pasti dan pasti. Salat di rumah, setahu dengan siapa? Azan, qamat, luruskan saf. Sama siapa? Jadi siapa di belakang. Lurus, betul. Rapat. Jangan sampai dicelah-celah sama syaitan. Tidak ada. Oke? Terus dengan kita sholat jamaah. Pada waktu kita berjamaah, kita mendengar bacaan imam. Kita hayati, kita pahami. Paling tidak pun kita dapat menguatkan hafalan atau bacaan kita. Waktu kita ruku, sama-sama ruku. Waktu imam sujud, sama-sama sujud. Itu rakaat kau. Ada yang namanya tartib, ada yang namanya aturan, ada yang namanya kebersihan, ada yang namanya tawadhu. Ya Allah, tuanku pun ikut rukuk juga. Padahal yang jadi imam tuh tauliyahnya sudah dicabut. Imam tak ada tauliyah. Tapi tuanku sujud juga di belakang. Imam sami Allahu liman hamidah. Tak pernah berlaku. Karena tuanku tahu imam tuh tak ada tauliyah. Akhirnya dengan tuanku bangkit sebelum imam. Imam masih tasyahud, tuanku udah balik ke rumah, tak pernah berlaku. Tuh, ngajarkan tawadhu. Pak Salat tabarakallah, rapat. Yang walaupun di sampingku, pati. Pendatang tanpa izin. Di sebelah kananku, dengan bahasa kita yang kita tanah gunakan, pendatang haram. Depan kita pendatang makruh. Samping kita pakainya cuma caping. Yang walaupun kita dapat belajar tawadhu. Kita belajar kebersihan pada waktu kita berwudu. Kita belajar disiplin dengan pergerakannya. Karena itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, sembahyang itulah mi'rajnya seorang mukmin. Maka kita inginkan sembahyang kita ini menjadi asbab. Semuanya akan jadi sejahtera. Kalau sembahyang berjamaah hidup di sebuah kampung, insya Allah kampung kita tidak akan dilanda musibah. Kalau Allah timpa musibah pun, itu dengan kita terima dengan penuh ridha, pasrah kepada Allah. Pasti ini kalau bukan peringatan pun kepada kami untuk menghakiskan dosa-dosa kesalahan kami, untuk mengangkat martabat kami, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kanan, niat salam kepada yang sebelah kanan. Kalau pada waktu kita sendiri, kita niat salam kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk yang hidup tidak ada. Yang ada di samping kita. Selepas salam, kita sama-sama berzikir. Semangat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak payahlah melami lagu macam tu, nanti lambat. Orang nak makan. Dia maju aja. Subhanallah, subhanallah. Tapi yang cukup hitungannya. Kalau nakkan balasan yang cukup daripada Allah, buat juga amalan, bacaan, zikir yang juga cukup dengan hitungannya. Nakkan yang cukup dengan kesehatannya, nak cukup dengan keuangannya, nak cukup dengan keperluannya, nak cukup juga dengan tuntutannya. Tapi ternyata pengabdian diri kita tidak seperti itu. Kalau kita tidak dapatkan gaji yang banyak, buat kerja yang maksimal. Bang, sampai hari ini di jalan tadi pun tetap kami hitung sampai abang ini keluarkan ikan kerapu tuh. Ikan kerapu harganya di sini 120 ringgit 1 kilo. Rupanya kerapu ini banyak macam.
Ada yang setengah kilonya 60, berarti sekilonya 120. Ada juga yang 39, ada juga yang 60. Rupa-rupanya banyak ini. Kita akan hasil yang banyak, keuntungan yang banyak, ketenangan yang maksimal. Kalau begitu rumusannya senang saja. Abdikan dirimu, ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu, ingat senantiasa selalu pada Sang Pencipta dengan amalan yang berkualiti, dengan amalan yang sempurna. Tadi kita mula baru daripada takbir, lepas takbir baca Fatihah, jangan tidak diaminkan, disebab di situ ada terdapat sirrul asrar, sir daripada segala rahasia, hikmah daripada segala hikam, kebaikan daripada segala yang baik, yang itu adalah merupakan salah satu dari yang paling dicemburui, yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Itu amin. Amin, kabulkan. Kalau Allah kabulkan permintaan imam, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kalau semuanya terbimbing, produk-produk kotor, produk-produk loklak, produk-produk porno, produk-produk haram, itu tidak akan ada peminatnya. Kenapa? Karena kita sudah terbimbing kepada jalan yang lurus. Karena itu kita sokong dengan amin. Aminkan Fatihah daripada imam. Supaya jangan sampai ada di antara daripada rezeki, pemberian yang Allah berikan kepada kita itu Allah tarik. Sebab karena kamu tidak bersyukur, sebab kamu tidak gunakan kesempatan dengan elok. Oke, Ton, 2 kali menjadi Perdana Menteri. 2 kali, 3 kali. 2 kali jadi Perdana Menteri. Sekarang kalau nak jadi Perdana Menteri pun siapa yang nyokong? Alhamdulillah. UUM di zaman beliau, UKM di zaman beliau, bagus. Tapi juga dalam masa yang sama untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan hukum hakam, untuk menegakkan syariat, bukan untuk memperinya. Ada peluang kembali untuk seperti itu? Tak ada. Jabatan tidak selama-lamanya, kesehatan tidak untuk selama-lamanya, kekayaan tidak untuk selama-lamanya, kesehatan, keapiatan, keamanan tidak untuk selama-lamanya, hidup pun juga tidak akan selama-lamanya. Tak nak baru sedar pada waktu kita menjadi warga kubur. Setelah jadi warga warzah baru, ya Allah, qala rabbirji'un, antar balik aku ke dunia, kata malaikat, Allah, tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan angan-angan yang kau perkatakan, depan kamu ada alam barzah sampai pada hari kebangkitan. Tak boleh patah ke dunia. Maka itu, lisan saja. Oke? Teluk Intan. Dari Teluk Intan, kalau kita nak pergi kita kemana dulu? Sungai. Oh, dekat sungai. Tak lewat. Ipoh tak ada. Kuala Kangsar tak ada. Cekak Jering tak ada. Tambah jauh lagi. Okey lah. Kita yang ketol je lah. Okey. Kita mula daripada Cekak Jering. Cekak Jering itu dengan kita jalan terus sampai ke Manjung. Terus sampai ke Lumo. Terus sampai ke sini. Patah balik. Ikut jalan yang awal saja. Jadi daripada Teluk Intan, kita pergi ke Manjung. Daripada Manjung, Cekak Jering. Cekak Jering, Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, singgah di Tapa. Ipoh dulu. Sebab Ipoh, sebelum Ipoh itu ada tempat persinggahan. Air apa namanya? Sungai Perak. Air. Sungai bukan air. Sungai Perak bukan air Perak. Sungai Perak. Lepas Sungai Perak baru Tapa. Yang tadi itu tinggalkan. Itu yang tempat persinggahan yang selalu kita singgahi. Tapa. Pas Tapa sebab berenang Tanjung Malim. Pas Tanjung Malim itu adalah Buloh. Okay. Minta dia mudah-mudahan di bahasa perumpamaan ini dipahami oleh semuanya. Nih, ikut pemandu. Di Kuala Kangsar, ada orang nak bagi penumpang iPhone. Di Tapa, ada seorang miliarder nak bagi penumpang bas kita itu satu buah kereta Alza. Sebab berenang, tak payah. Tanjung Malim. Bagi pistol dia, bagi pistol.
Allah tak. Dulu mak pun macam itu juga. Ayah pun kita juga macam itu. Kadang-kadang kita marah-marah sama anak-anak. Jangan bising di masjid. Masjid itu tenang, senyap, diam. Papa dulu pada masa kanak-kanak senyap ya Pak. Kalau sudah anak kita cakap macam itu habis lagi. Tidak kalau kita rajin ya, kita masalah tabarakallah. Allah. 3 destinasi, 3 tempat persidahan. Yang pertama, Kuala Kangsar. Yang kedua, di Ipoh. Yang ketiga, di Tapa. Pada tiap persinggahan tadi itu sudah menunggu hadiah untuk penumpang bus yang berjumlah 51 orang. iPhone yang pertama harganya 10.000. Motor yang kedua, Kawasaki yang itu tak dapat 10.000. Berapa bang? 30.000, 40. Yang besar-besar, yang nunggangnya begitu tuh. Hah? Iya ke? Itu menunggangnya pun bukan macam naik Suzuki yang Yamaha tuh nampak tawa tuh menyumbangnya. Kalau kita Suzuki gini ya, yang itu tuh begini masalah. Yang numpang buncit di belakang tuh naik pangkat lebih tinggi daripada yang membawa. Masalah. Oke, terus 1.000. Ferrari Lamborghini ada di mana? Ada hadir. Betul deh. Tanjung Maling. Minta ini jawabannya jujur nih. Insya Allah tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan apa-apa. Kalau pada waktu imam tadi itu tidak berhenti di 3 destinasi tempat pemberhentian. Dan kita tahu situ ada iPhone, situ ada motor Suzuki atau motor apa tadi? Kawasaki atau BMW. Di situ ada kereta Lexus. Terus imam tak berhenti. Marah tak Bang Sanusi? Marah. Bukan saja gop, haram jedah. Penata kita semacam itu kalau pada itu dengan imam tidak memberhentikan kita di destinasi-destinasi yang sepatutnya kita berhenti di situ. Begitulah perumpamaan bacaan. Apa yang patut kita baca. Jadi baca surah Baqarah boleh, Al-Imran boleh, tapi kita baca surah-surah yang pendek, tapi kita baca secara sempurna. Rakaat pertama kita baca surah yang panjang, rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat kedua. Misal, rakaat pertama kita baca Wadduha, rakaat kedua kita baca Alam Nasrah. Baca seperti tadi itu, boleh saja imam baca Alam Nasrah rakaat pertama, Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Pada rakaat yang kedua, membaca surah yang sempurna pada tiap rakaat. Surah dibaca secara berurutan. Surah dibaca rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara salasan. Apabila imam salam daripada salat beliau, idan sarafa, Nabi kita keluar daripada salat, Nabi kita istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Tadi kita istighfar berapa kali? 10. Tapi yang harus dibaca 10, kita tak baca. Ya kan? Itu Lamborghini. Demi Allah itu lebih mahal daripada Lamborghini. Itu lebih mahal daripada iPhone. Bang Sanusi marah-marah karena tidak singgah di Tapa. Sehingga sampai penumpang tidak dapat iPhone. Apa tuh imam? Pemadu. Tak ketiga, tak pahamkah? Awaknya apa? Marah-marah gara-gara tak dapat iPhone saja. Ini bukan iPhone muslimin muslimat semuanya. Ini adalah amalan sunat yang Nabi kita ajarkan. Kita kena praktekkan secara detail. Nabi kita selepas sembahyang maghrib, selepas sembahyang subuh baca 3 kali istighfar. 10 boleh, cantik 10. Tapi yang mustahak jangan ditinggalkan. Gara-gara dengan kita tinggalkan yang mustahak, akhirnya kita sambung ilahi lastulil firdaus. Bagus ilahi lastu kita baca, munajatnya Abu Nawas, tapi pada bahasa sama tasbih, tahmid, takbir jangan kita tinggalkan. Jadi tasbih, tahmid, takbir macam mana? Allah, waktu sudah habis nih. Nah diterangkan nanti kita sambung waktu subuh. Tasbih, tahmid, takbir dalam sembahyang
dalam sembahyang ada haji, dalam sembahyang ada puasa, dalam sembahyang ada zakat, dalam sembahyang pun juga ada syahadat. Semua rukun Islam yang 5 itu ada dalam sembahyang. Itu nanti tajuk perbincangan kita besok subuh. Kemudian yang kedua, sembahyang yang kita laksanakan. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah laksana sebuah negara. Ada negara, tidak disebut negara Malaysia, tidak disebut negara Indonesia. Kecuali kalau ada kerajaannya, ada pemerintah, ada rakyat, dan juga ada tempat. Tidak disebut negara Israel, karena Israel tidak punya tempat, tidak ada pulau. Kalau mereka ada yang memerintah, ada yang diperintah, tapi mereka tidak punya tempat. Itu pun juga ada dalam sembahyang. Jadi, insya Allah besok kita akan rincikan atau kita akan jelaskan secara sekilas tentang kenapa kita baca ayat kursi, kenapa dengan kita nanti bersimbang, dengar dulu. Nanti orang, kalau abang berdua mau bersimbang, nanti orang ramai juga mau bersimbang. Nah, tuh hati-hati. Karena beliau ini orang kanan nih. Sebab kalau belum ini tidak disenyapkan, nanti yang lain. Kalau imam tak ditegur, gimana kita nak negur yang lain? Tak apalah imam, karena gangguan banyak malam-malam. Paham? Saya uzur. Saya terima kuduran jadi imam tak bagi saya peluang banyak. Tak lama mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali lepas maghrib dan 10 kali lepas subuh. Hikmatnya, rahasianya, balasannya perisai. Penyelamat kita daripada bisikan syaitan. Dan itu musuh kita. Kita tak nak bahasa gencatan senjata dengan syaitan. Kita tidak ingin bertoleransi dengan syaitan. Tak nak bagi pulang sedikit pun dengan syaitan. Oke, Mujib, dia jangan bagi pulang sama syaitan. Malaikat kata, yuk, salat dulu, kata syaitan, main game dulu. Oke, ingat. Tuan guru kita di sini, alhamdulillah kami sudah berjumpa dengan anak beliau. Itu tuan guru tuh janggut kuning, tuh janggut merah. Yang mana betul? Tuh guru janggut merah. Kalau tuanku nak masuk neraka, tidak situ. Tapi jangan ajak orang ramai masuk neraka sekali dengan tuanku. Itu ucapan daripada beliau. Yang tuan-tuan mungkin ingat. Ingat ceritanya tahu kan? Pada masa tuh guru dijemput makan pada hari puasa. Tuan guru dijemput makan bulan Ramadan itu puasa. Ulama jadi terjaman. Nak buat aku mana? Tak patuh. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuh. Durhaka kepada Allah, serba masalah. Akhirnya tuh janggut kuning. Jadi semalam tuh apa sama aja. Ini cerita menarik. Ustaz Faizal, kenal Ustaz Faizal? Ustaz Faizal, guru Faizal, Ustaz Faizal yang menjungruh. Jadi beliau itu datang sejarahi, itu guru beliau guru lama. Pada guru dan juga beliau pun kenal. Jadi pada waktu Ustaz Faizal datang ke Ustaz Faizal, tuh guru tuh, Tuan Asep ini. Kami guru Haji Ridwan. Haji Rajab. Tanah. Pada waktu saya datang, padahal sudah diberitahukan kami akan berkunjung. Tengok janggut kuning saya, kata beliau, macam seperti janggut ayah. Alahnya beliau pun respon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hikmat juga janggut kuning. Dapat diterima oleh itu guru yang punya sejarah dengan orang tua beliau. Jadi perisai. Oke. Selepas kita perisai, yang namanya manusia ini panjang jadinya. Tak lebih daripada 9,5. Sabar. Takut kalau besok jauh ke besok. Hah? 10 menit. Dari sini, orang sini? Hah? Jauh. Jalan ke surga lebih jauh. Kita tempuh sejauh apapun, sebanyak jalannya kita tempuh, sebanyak itu dekat kita dengan surga dan lebih memudahkan untuk kita menujunya. Bang, jangan takut-takutkan orang, Bang. Jauh manapun. Tak sejauh kami mengaji ke Mekah dulu. Tak sejauh kita ngaji ke Mesir. Tak sejauh kami pergi ke Paspala jalan kaki. Daripada rumah di Mekah, lepas main asal kadang-kadang kalau tak dapat kita jalan kaki. Dekat Jemaah, dekat. Jalan menuju akhirat lebih jauh. Oke, ringkas saja. Selepas kita terbabit, kan kita malu.
Taruhlah mata, telinga, keluarga, apa macam-macam saja yang boleh memperangkap kita dalam kesalahan, kesilapan. Mungkin tersalah dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, merepek, berdusta dan lain sebagainya. Kita perlukan keampunan. Tadi terpisah, tapi terlanjur dengan nafsu. Terlanjur dengan suasana dan keadaan. Oke, sebaiknya tuh orang yang mendapatkan ketaksiran kesalahan seperti itu mendapatkan apa saja? Mendapatkan keampunan. Keampunan. Barang siapa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, Nabi kita bersabda, "Ghufirat lahu dzunubuh." Akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahannya. Wa in kadat mistazabadil bahar, yang walaupun dengan sebanyak buih di laut. Doa. Oke, lepas terperisai, terampunkan dosa, minta apa lagi? Minta apa, Bang? Nah, minta apa lagi dengan Allah kalau kita mati? Nah, minta apa lagi? Minta bebas daripada neraka. Bebas daripada neraka. Alhamdulillah dari itu kita bebas daripada neraka. Tapi dosa tak diampunkan. Masalah juga. 4 matlamat hidup. Terjaga yang pertama. Terampunkan yang kedua. Bebas daripada api neraka. Masuk surga. Itu ada dalam amalan. Bacaan yang kita baca selepas sembahyang subuh dan maghrib. Perisai daripada api neraka, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Untuk waktu-waktu yang lain cukup 3 kali. Kemudian untuk membawa kita masuk ke dalam surga, kita ada tiket surgawi, smatek, tasbih surgawi. Itu adalah dengan membaca ayat kursi. Oke Bang Azri, silakan. 10 menit. Ada soalan? Ada mic? No, mic ini sudah, masalah. Sudah asalkan mic yang begaul Solo itu di mana tuh? Mic yang begaul Manjung. Yang kerajaan tuh. Di daerah kerajaan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya hilangkan cinta makhluk dan cinta dunia dari hati saya? Jangan. Kenapa dihilangkan cinta makhluk dengan cinta Allah? Kita buat cinta kita kepada makhluk itu akan membawa kita kepada cinta Allah. Takkan kita benci anak-anak kita, ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk, nih. Ini jamaah makhluk, istri makhluk, suami makhluk. Jangan pernah kita hilangkan cinta kita kepada makhluk. Cinta kita kepada makhluk atas dasar cinta kita kepada Allah. Karena memang dengan kita diperintahkan oleh Allah untuk kita mencintai makhluk. Mana dalilnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya Allah, belum habis lagi kan hizibnya. Orang baca hizib bahar itu tak lama, mana ada 5 menit habis. Baca hizib Imam Nawawi 10 menit habis, baca hizib terus menerus. InsyaAllah mungkin nanti jadi penceramah sepanjang waktu. Amin ya Arhamar Rahimin. Tapi kita simam itu dekat perasaan pun. Itulah. Makanya Nabi kita bersabda, ini drobah tajuk lagi nih. Nabi kita bersabda, janibu masajidakum. Karena kita tidak terlalu ambil berat tentang sembahyang kita. Anak-anak bising, anak-anak main, bunyi handphone. Dulu. Karena sembahyang kita itu murah, agama itu murah, kita tak peduli sangat. Tapi kalau ada orang salah pakai di depan, ambil bagian kita sehingga sampai kereta kita terimpit, itu kita protes. Dunia kita, kereta kita lebih kita utamakan daripada sembahyang yang jadi teman setia kepada kita. Nabi kita bersabda, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya. Ini bukan saudara bini, bang, bini, ini suami, ini anak. Seperti dia mencintai diri pribadinya sendiri. Yang tercela cinta makhluk tapi tidak cinta Allah. Yang tercela cinta makhluk sehingga sampai melanggar perintah Allah. Yang tercela cinta makhluk tapi tidak mempedulikan perintah, aturan dan ketentuan hukum agama Allah. Kalau cinta makhluk, cinta suami, cinta istri, cinta semuanya itu karena Allah, itu merupakan seafdal ibadah. Nabi kita bersabda, afdalul ibadati al-hubbu billah wal bughdu billah. Seafdal ibadah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Oke, Pak. Ya. Soalan satu lagi.
ada tu khatib bagi kepada jemaat. Ada Tu khatib bagi khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas habis bagi khutbah, dia umum dulu untuk sekolah dia. Ada orang kata khutbah itu tidak sah. Dia wajib mualat antara khutbah dengan sembahyang. Kalau seandainya ya kita lakukan itu aja kena mengena dan terhubung kait dengan sembahyang, tak ada masalah. Turun sampai kepada ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Tu bila pun Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam tengok belakang, tengok makmum, istaqimu atadilu, luruskan shaf, betulkan shaf, maju ke depan, penuhkan shaf. Jangan sampai shaf di celah-celah dari syaitan. Itu tak ada masalah, sebab itu ada hubungannya dengan sembahyang. Istaqimu, jangan lupa nanti kita ada jualan obat kuat di luar. Jangan sampai lepaskan peluang dapat diskon 50%. Itu memang khutbah wajib diulang. Bukan sunatnya wajib diulang. Kenapa? Sebab itu memutuskan mualat, promosi tentang obat, promosi tentang pengajian sekalipun itu tidak ada kena mengenanya dengan sembahyang. Oke, dapat kita bedakan. Semuanya nanti dijemput makan, jangan. Kita ada ayam golek dan juga ada kambing golek. Coba masing-masing jamu selera, free of charge, masya Allah. Itu pun juga sembahyang harus kita awali terlebih dulu dengan khutbah yang betul. Kalau tidak bermualat misalnya, tertinggalkan mualat misalnya, maka dengan khutbah wajib kita ulang kembali. Oke Pak, terus. Terakhir, alhamdulillah. Ada dari jemaah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang isteri yang derhaka tetap berdosa walaupun suaminya sudah reda dan memaafkan? Apakah istri yang durhaka kepada suami tetap berdosa walaupun suaminya sudah restu memaafkan? Dia ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahannya dengan Allah. Dan Allah perintahkan istri harus bakti dan setia kepada suami. Yang kedua, taat dan patuh setia kepada pasangannya. Yang pertama, itu adalah arahan daripada Allah memerintahkan kepada perempuan untuk taat, bakti, setia kepada suami. Jadi daripada sudut kesalahannya dengan suami dan suami sudah restu dan memaafkan, itu terhapus. Tapi kesalahan dengan Allah karena tidak mematuhi perintah Allah, itu tetap perlukan istighfar, tobat terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Minta ampun dengan Allah dan juga minta restu, minta ridho dengan suami. Muslimah semuanya, masya Allah, tabarakallah. Tidak ada seorang pun daripada kita tidak bersalah. Kita senantiasa selalu melakukan kesalahan. Tapi yang secara pasti, surganya kalian, surganya muslimat, surganya perempuan, itu adalah di telapak kaki suami. Bakti dan setia perempuan kepada suaminya, itu mengimbangi, menandingi segala kebaikan yang dilaksanakan oleh suaminya, yang walaupun seumpama berperang di jalan Allah. Kita akhiri, tadi saya sebutkan yang terakhir tapi tidak lengkap, tapi kita bersabda janibu masajidakum, elakkan dan jauhkan masjid-masjid kalian. Satu, janibu masajidakum sibyanakum majaninakum biya'akum. Jauhkan daripada masjid-masjid kamu satu orang-orang gila. Ini insya Allah kita semuanya sepakat. Kalau ada orang gila memang kita halau. Tak gila pun kita halau dah. Sampai yang tua. Itu tua itu berani sepak-sepak pada waktu itu disebabkan karena sudah ada security. Karena sudah ada polis. Dan yang pemuda itu sudah tumbang. Coba kalau pemuda itu tak dirantai tangannya tadi apa? Di jari. Nak sepak sebegitu. Kena tumbang. Tak boleh begitu. Nabi kita ikat Sayyidina Sumamah bin Usal di masjid. Orang kafir Nabi kita masukkan ke dalam masjid dan Nabi kita layan dengan elok dan baik. Sumamah salah satu daripada raja dunia. Salah satu daripada bisnismen pada zaman itu yang menguasai tentang perekonomian beras atau bekalan keperluan sehari-hari.
Pada waktu Sumamah ditahan, diikat di sebuah tiang Masjid Nabawi, Nabi kita tiap pagi datang menyapa, menegur Sumamah. Ya Sumamah, madza bika, ada apa sih dengan awak? Kata Sayyidina Sumamah, intaktul, kalau awak bunuh aku, berarti kamu bunuh orang yang punya jabatan tinggi dan kedudukan yang mulia di mata rakyat atau pengikutnya. Dan kalau kau inginkan kekayaan, aku akan bagi kamu kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan kalau seandainya kau bebaskan aku, maka kau bebaskan seseorang yang pandai untuk berterima kasih dan juga mengenang jasa. Tapi kita tinggalkan. Hari kedua macam itu lagi. Intaktul takul dadamin. Wa in tu'tik, kalau kau bebaskan, maka kau bebaskan seseorang yang pandai berterima kasih. Wa in kunta turidul mal jama'tu laka malan. Kalau kamu nakkan harta, aku akan kumpulkan harta sehingga kamu menjadi orang yang terkaya. Hari kedua Nabi kita biarkan. Hari ketiga dengan jawaban yang sama, Nabi kita bersabda, Abtiku Sumamah, bebaskan dia. Sumamah dibebaskan terus keluar daripada Masjid Nabawi, berjalan. Terjumpa sebuah perigi, mandi di situ, ganti pakaian kemas, tapi elok cantik, terus patah balik ke masjid depan bagi Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Bukan disepak. Gaya kita tuh gaya Nabi kita tidak suka. Begini ini, ada yang mengatakan inilah gayanya orang Yahudi, ada yang mengatakan rehatnya ahli neraka. Makruh dengan kita meletakkan tangan ke pinggang, kaca pinggang atau apa dengan bahasanya. Pak Haji itu dalam perkembangan, sepak. Orang itu tak pada apa-apa. Sahabat Nabi kita masuk ke masjid terus kencing, pun Nabi kita tidak halal. Sebab kalau dihalau memang masalah betul lah. Kalau halau ya kencing sana kencing. Akhirnya masjid penuh dengan kencing. Itu ada cara yang lebih bijak untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Jauhkan masjid-masjid kalian daripada orang-orang gila, daripada budak-budak kecil. Yang ketiga, daripada transaksi jual beli. Jadi mudah-mudahan ke depan daripada malam hari ini supaya kita itulah yang termahal daripada segala-galanya. Ulama kita mengatakan secara disepakati, kamu tidak dikatakan orang yang cinta akhirat, kamu tidak dikatakan orang yang tergolong dalam kumpulan manusia akhirati, manusia yang mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya, kecuali kalau pada saat Allahu Akbar, Subhanallah, Amin, Waalaikumsalam. Satu persatunya itu di mata kita dalam pengamatan kita lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Kalau kita masih memandang remeh, amin, kita belum menjadi orang akhirat lagi. Bila kita akan menjadi ahli akhirat, bila dengan kita mengutamakan akhirat daripada dunia, prinsip kita akan akhiratkan dunia dan juga pada masa yang sama. Kalau pada itu dengan subhanallah, itu udah lebih mahal di sisi kita daripada kekayaan dan juga daripada dunia dan isi-isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma tafarraqana min bain tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la minna wa la hawalaina syaqi wa la mahruma wa babika matruda bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna bika mal iman ya aziz ya ghaffar. Lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.